Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Oktavianti Dewi, saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan melakukan uji statistik yaitu independent test dan effect size Cohens-D. Nah, di sini ada pun judul yang akan saya gunakan yaitu efektivitas penggunaan model konvensional, model ceramah dengan dan model PJBL dan model PJBL dalam peningkatan hasil belajar siswa di SMP 1. Adapun ada tiga rumusan yang akan saya gunakan di sini, yaitu apakah model pembelajaran konvensional atau ceramah tadi berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa. Yang kedua, apakah model pembelajaran PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran IPA yang menggunakan PJBL dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hipotesisnya di sini adalah ya HO-nya tidak ada perbedaan hasil belajar IPA SMP 1 antara yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, HA-nya ada perbedaan hasil belajar IPA SMP 1 antara yang menggunakan model pembelajaran PJBL dengan model konvensional atau ceramah. Jenis eksperimen yang saya gunakan di sini adalah kuasi eksperimen pretest post-test, eksperimen dan kontrol group design. Nah, di sini nanti ada dua kelas yang digunakan yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di mana di kelas eksperimen itu nanti kita akan melaksanakan pretest sebelum perlakuan itu dilakukan atau sebelum model pembelajaran PJBL. Setelah itu dilakukan post-test setelah pembelajaran PJBL itu dilakukan. Kemudian ada pretest juga di kelas kontrol sebelum mode pembelajaran konvensional atau ceramah itu dilakukan dan post-test setelah pembelajaran konvensional atau ceramah itu dilakukan. Hal yang pertama kita lakukan adalah tes normality terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan tes normality-nya. Data. Nah, di sini kita akan lakukan analyze, kemudian descriptive statistik, explore, kemudian tadi karena saya sudah coba, hasil belajarnya kita masukkan di dependent list, kemudian faktor listnya kita masukkan kelompok, kemudian kita klik plot, normality kita centang, kemudian kita okekan. Nah, kemudian nanti di sini di deskriptifnya itu kita bisa melihat min dari pretest post-test konvensional beserta standar deviasinya, begitu juga dengan post-test dan pretest yang PJBL. Kita akan ambil tabel normality-nya, saya akan pindahkan di sini saya pindahkan. Kita bisa melihat di tabel Sapiro-Wheat karena data yang kita miliki ini adalah kurang dari 50. Jadi nilai signifikan yang ada itu lebih besar semuanya daripada 0,05. Artinya data kita ini berdistribusi normal. Kita akan lanjut di uji homogenitas. Masih masuk ke dalam data yang sama. Kita klik analyze, kemudian kita pilih comparison, kemudian kita pilih one way ANOVA. Nah, di dependent list kita masukkan hasil belajar. Kemudian di faktor list kita masukkan kelompok belajarnya tadi, kemudian kita option, kita klik homogenitas, kita continue, dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat tes homogenitasnya, kita pindahkan. Nah, dilihat bahwa nilai signifikansinya itu semuanya itu baik dari hasil belajarnya, kita lihat lebih besar daripada 0,05 di sini. Maka data tersebut adalah homogen. Nah, di sini kita akan menjawab rumusan masalah kita. Tadi ada 3. Rumusan masalah yang pertama itu adalah apakah pembelajaran konvensional ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Di sini saya akan masuk ke dalam data saya yang sudah saya lakukan di sini. Kita klik analyze, kemudian comparison, kemudian pair sample t-test, karena kita lihat di kelas kontrolnya di sini, maka pretest kelas kontrol kita masukkan di variabel 1 dan di variabel 2 itu post-testnya. Kemudian kita okekan, bisa lihat hasil yang keluar. Di sini kita bisa melihat bahwa pair sample t-testnya kita
pindahkan di data Word. Nah, di sini ya. Hasil SIG totalnya ini diperoleh 0,632, yaitu lebih besar atau di atas 0,05, maka mode pembelajaran konvensional atau ceramah ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa ya di SMP 1. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan menjawab rujukan masalah apakah model pembelajaran PJBL ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kita masuk ke data kita yang sama, analyze, compare mean, kemudian kita compare sample test. Karena di sini kita melihat kelas eksperimen kita, apakah model PJBL itu berpengaruh. Di variabel pertama ini, kita masukkan pretest yang eksperimen. Ya, kita masukkan. Kemudian variabel dua post-test yang eksperimen. Kita oke kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini dia. Kita pindahkan. Sure. Oke, kita bisa lihat nilai signifikannya di sini, yaitu 0,001. Berdasarkan uji per sampel test dapat disimpulkan karena nilai signifikannya itu 0,01 lebih kecil atau di bawah dari 0,05, maka dapat disimpulkan pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan dan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran PJBL. Jadi terdapat perbedaan signifikan hasil belajar siswa menggunakan model PJBL. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kita yang ketiga, yaitu kita menggunakan uji independent test, di mana kita melihat apakah ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran IPA yang menggunakan model PJBL dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah. Nah, di sini kita menggunakan uji independent test. Kita akan masuk di data SPSS kita. Klik analyze, kemudian kita klik compare mean, independent sample test. Kemudian di sini karena kita mau lihat antara post-test di kelas kontrol dengan post-test yang ada di kelas eksperimen. Kemudian post-test di kelas eksperimen. Define grupnya kita ubah karena tadi post-test yang di kelas X kontrol itu 2 dan yang di kelas eksperimen itu 4. Yuk, sini kita bisa lihat. Kita ulangi ya. First mean, dependent simple test, kemudian di sini ya hasil belajarnya. Ini kelompoknya di sini, kemudian define grupnya kita tuh
Ini ada 2 dan sini 4. Karena 2 itu post test di kelas konvensional dan 4 ya. Aman, kita oke. Kita lihat hasilnya keluar ya. Oke, di sini kita sudah lihat independent sampel t-testnya. Kita boleh pindahkan dulu ya signifikannya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, kita lihat di nilai signifikansi tutelnya ya. Terdapat nilai signifikasinya itu sebesar 0,029 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan model konvensional dengan nilai min-nya itu lihat ya. Di sini kita bisa melihat nilai min-nya itu di post-testnya 63,27. 63,27. 63,27. Dan model PJBL nilai min-nya itu 71,20. 71,20. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa HA-nya diterima dan HO ditolak. Ya, jadi terdapat, kita akan menjawab rumusan yang ketiga, berarti HA-nya diterima, berarti ada perbedaan hasil belajar IPA SMP 1 antara menggunakan model PJBL dengan model pembelajaran konvensional. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan seberapa besar sih efektivitas treatment yang dilakukan pada kelas eksperimen. Ini dapat dicari dengan menggunakan efek size Cohendy. Ya, jadi di sini kita buka kalkulatornya. Ini. Udah ya. Kita akan masukkan di grup 1 dan grup 2 nilai rata-ratanya. Kita akan coba masuk ke data awal kita tadi yang deskriptif. Nah, ini dia ya. Kita lihat yang post-test konvensional dan post-test PJBL. Nah, di sini nilai min-nya 63,27. Kita ambil terus dulu ya. Di sini 63,27. Ini konvensional. Sama. Yang grup 2 ini ada PJBL. Nah ya, min-nya tadi 6. Min-nya 63,27. 63,27. Standar deviasinya itu 10,278, 10,278. 10,278. Kemudian jumlah sampelnya itu ada 15. Kemudian yang di post-test min-nya itu 71,20.
1,20, kemudian standar deviasinya 8,453. 8,453. 8, berapa tadi? 8,453. 453. Coba cek yang post-test tadi benar nggak? Oke, 10 ya. Kemudian di sini jumlah sampelnya ada 15. Kita akan masukkan di kalkulator kita tadi ya. Minnya tadi adalah, ya, kecilkan aja. Biar kita enggak. Ya. Tadi ini itu 63,27. Kemudian standar deviasinya itu 10,278. Sampelnya ada 15. Kemudian yang di grup 2 itu 71,20. Kemudian standar deviasinya 8,453. Sampelnya ada 5. Sekarang kita akan cek. Nah, di sini nilai kohennya kita sudah dapat. Kita pindahkan ya. Saya letakkan lagi. Oke. Nah, nilainya di sini 0,842734. Dari hasil perhitungan efek size yang diperoleh itu sebesar 0,842734. Maka dapat disimpulkan perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dan model konvensional atau ceramah berbeda secara signifikan dengan nilai efek size yang sebesar 0,84 itu tadi berinterpretasi besar. Baik, sudah terjawab dari rumusan masalah kita dan kita bisa melihat seberapa besar efektivitas penggunaan model pembelajaran PJBL dan model konvensional terhadap hasil belajar siswa. Baik, demikian. Terima kasih.